Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, kita berjumpa dalam acara Mendekat Kasih Tuhan, bersumber pada 1001 renungan inspiratif karya Romo Frans Sales SCY dan renungan singkat bagi saudara-saudari yang sedang menderita sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah sendiri, dirawat bersama keluarga. Dengan saya Romo Valentinus Tejantara SCY dari komunitas SCY Teluk Betung, Lampung. Pada hari ini kita ingin merenungkan tema mendandani hidup batin. Tukang cat beberapa hari ini mengecat rumah kami. Awalnya mereka hanya mau mengecat plafon-plafon dan dinding-dinding kamar. Tetapi begitu mereka menatap ke langit-langit plafon, mereka menemukan plafon yang mulai lap. Semua itu akibat bocornya atap rumah. Rupanya beberapa genteng sudah retak, sehingga menimbulkan rembesan air. Lama-lama plafon mengalami kehancuran. Tripleksnya mulai keropos. Tukang cat kemudian mengusulkan agar tripleks yang rusak diganti. Kayu-kayu yang sudah keropos mesti segera juga diganti. Sedangkan genteng-genteng yang retak atau pecah juga mesti diganti. Kondisi seperti ini tidak pernah ketahuan. Soalnya air tidak pernah jatuh ke lantai. Air tergenang di atas plafon. Lama-lama plafon menjadi rusak. Memang bagian yang tidak bisa dijangkau dengan mata biasanya kurang mendapatkan perhatian. Dalam hidup kita ada juga bagian yang tidak tampak atau terlihat oleh mata. Bagian itu seringkali kurang kita perhatikan atau kita berusaha untuk menyembunyikannya. Akibatnya, bagian itu seringkali kurang mendapatkan perawatan. Kalau terjadi suatu persoalan, baru kita menaruh perhatian atasnya. Salah satu bagian yang tidak tampak adalah bagian batin kita. Orang bilang dalamnya laut dapat diduga, tetapi dalamnya batin seseorang tidak ada yang tahu. Baru kalau terjadi sesuatu persoalan, terutama yang besar, yang dihadapi, kita mencari-cari cara untuk menyembuhkan persoalan batin itu. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, ada juga orang yang berusaha menyembunyikan persoalan-persoalan batinnya. Dengan begitu orang itu berpikir bahwa semua persoalannya tidak ada yang tahu. Akibatnya orang itu sendiri yang menanggung penderitaan batin. Suatu ketika bisa meledak dan bisa-bisa orang tidak bisa menanggung akibatnya. Karena itu kondisi batin yang tak tampak itu membutuhkan waktu dan kesempatan untuk mendapatkan perawatan. Orang mengatakan bahwa kecantikan yang sempurna itu datangnya dari hati. Kalau kita mendandani kondisi batin kita setiap saat, rasanya batin kita akan mengalami kebahagiaan. Batin kita tidak akan mudah jenuh oleh berbagai persoalan yang dihadapi. Kita tidak perlu menyimpan persoalan-persoalan dalam batin kita sampai menggunung. Ada baiknya segera didandani agar kita mengalami ketenangan dalam hidup ini. Kita tidak hanya cukup mendandani bagian luar diri kita. Dandanan lahiriah bisa jadi hanya menyeluruhi keroposan hati. Sebaliknya, sifat yang saleh tak ayal akan mempercantik seluruh penampilan diri kita, tutur kata kita, dan perilaku hidup kita. Sebagai orang beriman, usaha kita mendandani kondisi batin kita mesti dilakukan bersama Tuhan. Tuhan akan membantu kita dengan sabda-sabdanya.
Untuk itu kita mesti membuka hati kita untuk mendengarkan sabda-sabdanya. Kita ingin menjalani hidup ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Marilah kita serahkan semuanya kepada Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Biarlah Tuhan yang membantu kita dalam usaha mendandani hidup batin kita. Saudara dan saudari terkasih, marilah mengakhiri renungan singkat kita dengan menyatukan iman, harapan, dan kasih kita kepada Tuhan. Akhirnya, berkat dan doaku selalu menyertai Anda yang sedang sakit. Semoga Tuhan memberi kesembuhan, kekuatan, dan ketabahan dalam memanggul salib hidup ini dan diberi semangat serta kesegaran. Doa dan berkat-Ku selalu menyertai Anda. Sampai bertemu dalam renungan selanjutnya.